Shalom, damai di hati. Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27 dan semua yang mengikuti ibadah di saat ini, Tuhan Yesus telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten di hari ini, Kamis 26 Mei 2022, bersama saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau berkenan di hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami mendapat jaminan kepastian bahwa Engkau menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa. Dan karena itu, kami mengundang Engkau ya Tuhan, hadir di kehidupan kami, supaya setiap tapak yang kami jalani terarah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini kami Tuhan, rindu kami diterangi oleh sabda-Mu sebagai kekuatan bagi kami dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami, ampuni dan kasihani kami. Layakkan kami ada belajar di sekitar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 28 dan ayat 29. Lukas pasal 24 ayat 28 dan ayat 29 tertulis begini dalam Alkitab. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini mengundang dan menghadirkan Yesus. Saudaraku, apa yang kita rasakan saat kehilangan sosok yang kita kagumi, tumpuan dan harapan hidup kita? Pasti kita merasa sangat sedih, sehingga sulit sekali melihat hari esok. Seakan-akan hari esok itu tidak ada harapan. Kesedihan mendalam dialami dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Kleopas dan rekannya berjalan dalam kesedihan karena kehilangan Tuhan Yesus yang diharapkan hadir sebagai seorang yang akan membebaskan umat Israel. Emmaus adalah sebuah kota kecil di daerah Yudea. Letaknya yang pasti tidak diketahui. Setidaknya ada 3 tempat yang oleh para peneliti diperkirakan sebagai Emmaus. Salah satunya adalah yang sekarang bernama Amwas, sekitar 32 km dari Yerusalem. Dan kalau kita menggunakan Google Map dengan mencari jarak Tomohon sampai ke Langwan itu di sekitar 30 km. Itu berarti jaraknya cukup jauh dari Yerusalem ke Emmaus, apalagi dengan berjalan kaki. 2 orang murid tersebut telah mendengar ada berita kebangkitan, tapi mereka belum percaya. Itu dicatat di ayat 22 sampai dengan 24. Yesus hadir dalam perjalanan sedih mereka untuk menguatkan. Lukas 2 ayat 28 sampai 29 ini menceritakan bagaimana Yesus yang berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ketika hampir sampai di Emmaus, 2 orang muridnya mendesak agar Yesus mau tinggal bersama-sama mereka. Ketika Yesus singgah dan duduk memecah-mecahkan roti, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Saudaraku, meski sudah ada berita kebangkitan, tapi masih banyak orang yang tidak percaya.
Coba renungkan. Jangan-jangan saudara ada di posisi ini. Sudah jadi Kristen yang punya Tuhan Yesus, yang bangkit mengalahkan maut. Tapi saat kehilangan orang-orang yang saudara cintai, saudara berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dan karena itu, kita jadi sulit untuk menyatakan keyakinan kita kepada Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Dalam kondisi tertekan, pergumulan, kesedihan, undang dan hadirkanlah Yesus setiap saat dalam hati kita. Seperti ungkapan lagu Into My Heart. Hadirkan Yesus di hati kita. Sehingga sudut pandang atau visi kita akan lebih jelas ke depan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus meninggalkan jemaatnya. Tapi apakah benar demikian? Kita boleh belajar sebenarnya memaknai hari kenaikan seperti induk ayam. Di saat menetaskan telur, induk ayam ini akan menjaga dengan sangat hati-hati anak-anaknya. Tapi ketika anak-anaknya mulai bertumbuh, maka dia melihat bahwa mereka harus mandiri. Dan karena itu dia marah kalau mereka mendekat dengan dia. Si induk ini akan marah. Harus belajar mencari makan sendiri, bacakar sendiri, supaya mereka boleh mandiri. Demikian pemaknaan kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik ke sorga tidak meninggalkan kita sendirian, tapi dia menganugerahkan Roh Kudus untuk menuntun kita, supaya kita terus berkarya dalam kemandirian memberitakan Injil. Roh Kudus dicurahkan untuk menuntun perjalanan gerejanya. Hari ini juga kita merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan, tapi lebih daripada itu, setialah memberitakan Kristus yang bangkit dan yang telah naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Peran para ibu sangat besar untuk terus menyampaikan berita kebangkitan itu. Lakukan itu dengan setia, mulai dalam kehidupan keluarga, juga dalam persekutuan berjemaat dan bermasyarakat. Selamat merayakan hari kenaikan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau jujur di hadapan-Mu. Ketika ada tantangan, pergumulan kehidupan, kadang mata kami, pandangan kami, tertutup oleh keputusasaan, sehingga kami sulit menyaksikan Kristus, kami sulit menyaksikan dan percaya dengan teguh kebangkitan Kristus. Tapi inilah kami yang selalu mau belajar, tunduk di bawah kehendak-Mu, lewat sabda-Mu yang menguatkan kami hari ini. Tuhan, Engkau yang selalu berprakarsa hadir, menjumpai kami. Dan karena itu dalam kasih karunia-Mu, mampukan kami membuka totalitas kehidupan kami, supaya kuasa-Mu memenuhi kami. Engkau hadir dan menuntun perjalanan kehidupan kami. Berkati persekutuan Jemaat Maranatha Paselatan kolom 1 sampai kolom 27, juga semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini. Tuhan, Engkau pilih kami satu persatu. Apapun yang sementara kami gumuli, biarlah Engkau mampukan kami, supaya tidak mengaburkan pandangan kami pada kuasa kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Tolong kami berjuang di masa-masa sulit ini. Dengan mengandalkan Engkau, kami melangkah. Kami yakin Tuhan, pasti kami ada kekuatan, pasti kami punya hikmat. Berkati kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kami, persekutuan kami, jemaat,
tapi juga masyarakat. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, semua yang memberi diri dalam pelayanan, Engkau berkati kami ya Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami hari ini ya Tuhan. Secara khusus wanita kaum ibu yang merayakan hari persatuan wanita kaum ibu Gemim, biarlah semua terarah untuk terus memberitakan Injil. Wanita sebagai penerima dan pemberita Injil pertama akan terus melakukan peran penting mereka dalam karya penginjilan, mulai dalam kehidupan keluarga, bahkan dilanjutkan dengan jemaat dan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu. Siap kami menjalani hari ini dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dalam tuntunan, penyertaan, kuasa Roh Kudus-Mu. Dengarkanlah kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita hari ini. Kamis 26 Mei 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya di saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.